Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh menikmati kasih sayang Tuhan. Kami menikmati kebaikan Tuhan. Kami menikmati pertolongan Tuhan. Kami tahu Tuhan, dalam perjalanan hidup ini ada banyak tantangan pergumulan yang datang silih berganti. Ada banyak permohonan-permohonan kami kepadamu, dan Engkau memberikan yang terbaik kepada kami tepat pada waktunya. Kami percaya untuk segala sesuatu indah pada waktunya, sebab Engkau merancangkan semuanya, yaitu untuk kebaikan kami, umat-Mu, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Tiba saatnya kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Secara khusus, kedua anak-Mu yang akan diteguhkan pernikahan mereka saat ini. Firman Tuhan kiranya sungguh mereka terima dengan sukacita, dan mereka boleh menjadi pelaku firman. Berkati kami sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, izinkan saya buka masker karena jarak kita cukup jauh. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersukacita, bersyukur secara khusus kedua mempelai, saudara Nube dan saudari Ella tentunya cukup lama mereka bergumul. Ya, mereka menggumuli untuk hari ini, ya, sehingga mereka ya akan diteguhkan pernikahan mereka. Mereka sudah menerima bimbingan pranikah, mereka mengerti, paham mengapa harus ada pemberkatan nikah. Ya, mereka berjuang selama ini, dan hari ini adalah hari yang indah, hari yang baik. Waktu gladi resik saya bertanya, kira-kira tema pernikahan saudara apa? Ya, mereka diam sejenak, mungkin berpikir apa ya? Ya, kemudian saya katakan bagaimana jika ya temanya adalah indah pada waktunya. Ya, mereka sepakat karena memang rupanya cukup lama dalam pergumulan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Tidak seperti apa yang kita rindukan langsung kita dapatkan. Apa yang kita harapkan langsung kita dapatkan. Kadang-kadang kita harus menunggu begitu lama. Kita pikir Tuhan sudah lupa. Kita pikir Tuhan tidak menolong kita, sudah membiarkan kita. Tetapi kenyataannya tidak. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Ya, Dia baik. Ya, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Dia baik. Firman-Nya ya dan amin. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera bagi kita sekalian. Tetapi di dalam menikmati pertolongan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, satu hal yang harus kita renungkan secara kedua mempelai, bahwa segala sesuatu ada waktunya, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita melihat waktunya Tuhan, itu adalah waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita tentang pribadi kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi juga mengingatkan kita kepada pribadi Allah yang luar biasa. Ya, Allah yang maha kasih. Allah yang memberikan yang terbaik bagi kita. Dan Allah yang punya waktu. Nah, jika kita melihat dari sisi kita, kemungkinan kita akan sering berkata bahwa ini Tuhan, mengapa doa kami, pergumulan kami tidak segera Engkau tolong? Mengapa begitu lambat pertolongan Tuhan? Mengapa harus terjadi seperti ini?
Bisa saja kita bertanya seperti itu kepada Tuhan. Karena kita lihat dari sisi kita sebagai manusia. Tetapi ketika kita lihat dari sisi Allah, bahwa firman Tuhan berkata segala sesuatu ada waktunya. Kita perlu memahami kebenaran firman Tuhan ini dalam perjalanan hidup kita. Supaya kita tidak salah tafsir. Ya, keliru pandangan kita kepada Allah. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai kita berkata, wah Tuhan sudah lupa kepada saya. Tuhan ini terlalu lama untuk menolong saya. Jangan sampai kita berkata seperti itu. Bahkan jangan sampai kita berkata, apakah baik waktu seperti sekarang? Mengingatkan kita perjalanan hidup kita baik kedua mempelai. Dalam perjalanan hidup sebelumnya ada tantangan, ada pergumulan. Dan tidak lagi dapat berkata, Tuhan mengapa saya harus melewati semua itu. Sesuatu yang tidak saya inginkan secara manusia. Ya saya sih maunya aman-aman saja. Saya maunya baik-baik saja. Saya maunya semuanya beres. Tetapi fakta yang sudah kualami adalah sesuatu yang sangat mendukakan hatiku. Kita tidak bisa berkata Tuhan mengapa itu harus saya alami. Karena fakta sudah kita alami. Tetapi menjadi sesuatu yang menarik adalah apa yang akan terjadi di depan kita. Kita pun tidak tahu. Tetapi segala sesuatu yang akan terjadi di depan kita ada dalam ketetapan Allah. Ada waktunya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pengkhotbah kita melihat. Pengkhotbah di dalam pengkhotbah pasal yang ketiga ini. Ya kebenaran yang pertama adalah kita harus menerima waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik. Ya, saya akan membaca untuk kita Pengkhotbah pasal 3 supaya kita memahami tentang perjalanan hidup ini yang memang waktunya Tuhan izinkan semua terjadi dan ada waktunya, semuanya ada waktunya. Di ayat pertama pasal yang ketiga Pengkhotbah. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau kita berjalan mencoba melihat ke belakang masa lalu kita, suka duka silih berganti. Ya susah senang, sakit, menderita, bahagia kita lewati. Dan ketika kita melihat ada masa lalu yang begitu menyakitkan, kita tidak bisa berkata, wah kenapa saya harus lewati itu. Karena faktanya sudah kita lewati. Dan itu sudah terjadi dan memang sudah ada waktunya, ada masanya. Kita mengalami kesusahan itu, kita mengalami penderitaan itu, kita mengalami pergumulan itu. Nah kalau yang kita alami yang baik-baik saja, sukacita, senang, berkat mengalir, kadang-kadang gak ada masalah bagi kita. Kita jarang berpikir, kenapa saya harus diberkati? Gak pernah. Tetapi seringkali kita mulai tergoncang iman kita. Manakala yang terjadi itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tetapi kita mau menyesali gak bisa. Karena kita sudah lewati. Jadi kita harus melihat bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Apa saja yang terjadi? Yang Tuhan memang sudah izinkan itu terjadi. Yang tidak bisa kita ganggu gugat lagi. Ayat 2 berkata, ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk menangis, meninggal. Ya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit,
Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi waktu kita menangis, sesungguhnya itu adalah waktu yang indah dari Tuhan buat kita. Memang kita harus menangis. Ketika kita mengalami kesusahan, ada waktunya susah. Ketika kita bersukacita, menari, ada waktunya memang waktu untuk menari, waktu untuk bersukacita. Segala sesuatu ada waktunya. Mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Baik untuk kita. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang baik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana waktu yang daripada Tuhan mengizinkan semuanya itu adalah baik. Persoalannya seringkali kita tidak mampu menerima kenyataan. Secara khusus ketika persoalan pergumulan kesukaran, penderitaan yang terjadi. Nah, waktu. Jadi waktunya Tuhan buat pandemik. Waktunya kita harus kena Omikron, kena COVID. Kena penderitaan yang lain. Wow, bagaimana kita berkata ini baik. Tetapi Tuhan bilang itu baik. Masalahnya kita mampukah menerima kenyataan itu? Kalau kita tidak mampu menerima kenyataan itu, kita bisa kecewa dalam hidup ini. Kecewa mengikut Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan, semuanya indah pada waktunya. Kebenaran yang pertama kita harus terima dengan penuh sukacita bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dikatakan, ia membuat segala sesuatu. Segala sesuatu apa? Ayat-ayat yang di atas yang kita baca. Oh, ada yang keluarga kelahiran anak. Oh, puji Tuhan, itu waktu terbaik. Tapi kita juga ada melihat, ada juga keluarga dari jemaat yang kemarin meninggal, masih muda juga. Tapi itu yang terbaik. Kenapa kita bilang itu yang terbaik? Karena kita tidak mampu sebenarnya memahami apa yang terjadi ke depan. Tapi Tuhan tahu ya apa yang terbaik buat masing-masing anak-anaknya. Jadi kita harus terima. Hari ini waktu yang terbaik buat kedua mempelai setelah sekian lama bergumul. Amin. Keluarga tentu mendukung. Memang ada problem, ada masalah yang mereka hadapi. Kami sudah bicarakan ketika dalam bimbingan pranikah. Ya, kita nggak bisa mengubah masa lalu kita. Tetapi kita bisa memperbaiki masa depan kita dengan bersandar kepada Allah. Dan kita tahu kebenaran firman Allah, maka kita mau berjalan sesuai dengan kebenaran firman itu. Walaupun secara manusia kita terbatas untuk melakukannya secara sempurna. Tetapi kita tahu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan bagi kita untuk terus berjalan mengikuti kehendaknya. Kadang-kadang kita bisa jatuh. Tapi itu Tuhan izinkan. Segala sesuatu apa? Segala sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi. Manakala itu Tuhan izinkan dalam hidup kita. Ya, itu adalah waktu yang terbaik dari Tuhan buat kita. Karena kebenaran firman Tuhan berkata begini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Apapun yang peristiwa itu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bagi kita yang mengasihi Tuhan, bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Apapun ya peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kita mau berkata, Tuhan baik, ini baik juga buat saya. Amin. Bapak Ibu, amin. Ada orang berkata begini, lo suami istri secara khusus, jangan pikir tidak ada masalah. Jangan pikir, oh ya saling mengasihi, betul saling mencintai. Oh kemudian tidak akan ada masalah. Enggak. Tidak ada jaminan dalam satu rumah tangga enggak ada masalah suami istri yang sangat-sangat mencintai itu. Enggak. Kadang-kadang terjadi salah paham, terjadi cekcok. Ya tapi firman Tuhan katakan apa? Besi menajamkan besi. Sesama menajamkan sesama. Suami istri ketika ada gesekan untuk semakin mempererat. Itu yang harus terjadi. Bukan ketika ada
gesekan membuat kita akhirnya pisah. Tidak. Gesekan itu akan membuat semakin paham satu dengan yang lain. Karena dua jadi satu bukan sesuatu yang mudah. Jadi nanti kalau ada masalah, pertengkaran yang mungkin agak hebat juga, itu adalah baik. Tetapi kalau sampai berkata, udah kata Pak Pendeta baik, kalau begitu cerai saja, itu baik. Enggak, tidak boleh. Tidak boleh ya. Bapak Ibu yang sudah usia pernikahannya sekian lama, pernah terpikir untuk cerai? Tidak ya. Ya tidak, jangan. Tapi Pak Pendeta, saya lihat ada satu YouTube lucu-lucu. Memang membuat tertawa, tapi isinya memang kisah nyata juga ya. Jadi ada seorang pria, seorang bapak, ya dia melihat bahwa istrinya itu sebagai apa ya, ya selalu memonitor hidupnya gitu loh, selalu menguasai, selalu menekan ya, selalu menuntut. Nah, jadi akhirnya suami stres gitu loh. Ya, apakah mungkin ada juga suami-suami di sini yang stres karena istri-istri menuntut ya? Enggak ada ya. Coba yang suami istri kiri kanannya barangkali bisa saling lihat dan katakan tidak. Amin. Halo. Ya, Bu Pendeta tidak ya? Pak Fabris mengenai, coba lihat Ibu Pak. Tidak ya, tidak ya. Tapi ada masalah kadang-kadang terjadi, ya ada. Jangan katakan, oh semua beres, amin, kita kan udah berdoa. Ya sekalipun kita sudah berdoa, kita sudah belajar firman. Kedagingan kita. Tapi ketika hal itu terjadi, baik. Baik asal kita melihat dari sisi positif, dari sisi Allah. Apa maksud? Ya Tuhan mengapa izinkan ini? Untuk apa? Apa yang akan kami dapatkan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kedua mempelai yang dikasih Tuhan, ingat hal itu. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Dan yang kedua, kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Manusia tidak mampu memahami apa yang diperbuat oleh Allah. Ini kebenaran yang kedua. Wah, kenapa begitu lama? Kadang-kadang kita, kenapa begitu lama Tuhan? Pertolonganmu. Tidak lama. Kenapa harus saya lewati ini, itu segala macam. Ya memang Tuhan buat sedemikian rupa. Karena dia punya rancangan yang berbeda dengan rancangan kita. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Ya mungkin kita merancangkan ini yang benar, tapi bagi Tuhan bukan itu yang terbaik buatmu. Yang terbaik buatmu adalah ini. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Manusia tidak mampu memahami apa yang diperbuat oleh Allah. Di ayat 11 tadi pembacaan kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Gak bisa. Loh Tuhan kenapa seperti ini? Kenapa harus seperti itu Tuhan? Kok harus begini? Gak bisa. Tetapi fakta sudah kita lewati. Ya fakta sudah kita hadapi. Kita tidak mau seperti ini. Tapi faktanya itu sudah terjadi. Kita mau bilang apa? Kita mau hanya tunduk kepada Tuhan. Kita mau hanya taat kepada Tuhan. Dan kita hanya mau berkata, ya Tuhan. Aku percaya. Aku tidak bisa memahami. Ya. Kadang-kadang ya dalam perjalanan hidup kita mau aman semuanya. Kita mau damai semuanya. Tiba-tiba ada aja masalah. Kemudian hendak terjadi huru hara ya gitu ya. Mau terjadi kekacauan. Nah kita bilang kok bisa begini ya. Kenapa enggak aman-aman saja? Nah ada maksud Tuhan. Kita tidak bisa memahami. Tetapi satu hal bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Suatu ketika murid-murid bersama dengan Yesus mereka menikmati mujizat. Melihat Yesus berkarya luar biasa. Nah kemudian Yesus berkata supaya murid-murid terlebih dahulu menyeberang. Naik perahu. Yesus masih tinggal di daratan.
Tetapi kebenaran firman Tuhan berkata apa yang terjadi kepada murid-murid. Terjadi angin sakal, terjadi ombak yang luar biasa, angin yang kencang sekali. Dan mereka mulai berteriak ketakutan. Padahal mereka baru melihat dan mengalami mujizat daripada Tuhan. Mulai teriak-teriak. Nah, apakah Yesus tahu bahwa murid-murid sedang keadaan galau, sedang keadaan kacau, sedang keadaan merasa diri akan mati? Kita celaka, ini ombak luar biasa, perahu kita ini akan tenggelam. Tuhan tahu, Yesus tahu. Waktu Yesus berkata, pergilah kalian dahulu. Sudah Tuhan tahu apa yang terjadi di depan. Nah, mengapa Tuhan izinkan? Loh, kalau sudah Tuhan tahu, kenapa enggak? Oh, nanti aja kalian enggak usah, sebab nanti agak tengah-tengah malam akan terjadi angin yang kencang. Jadi kalian enggak usah. Enggak, justru Tuhan tahu memang akan ada nanti angin kencang dan di situ dia suruh murid-murid untuk pergi duluan dan tidak bersama dengan murid-murid. Tapi apakah Yesus tahu apa yang akan terjadi? Tahu. Dan apakah Yesus tahu setelah kejadian itu? Tahu. Apakah Yesus tahu bagaimana untuk menolong mereka? Tahu. Nah, rupanya menguji iman daripada murid-murid itu. Apakah mereka berseru kepada Allah? Kadang-kadang begini Bapak Ibu, dalam pernikahan pun seperti itu. Pada saat pernikahan ada orang berkata ya bulan madu ya. Berapa lama bulan madu? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah berikut ada yang berkata begini, ya mungkin 4 bulan Pak Pendeta. Terus kalau 5 bulannya apa? Masih bulan madu? Enggak, bulan apa? Bulan-bulanan. Siapa yang jadi bulan-bulanan? Istrinya jadi bulan-bulanan suami. Atau suaminya jadi bulan-bulanan istrinya. Mungkin itu kisah nyata ya sehingga cerita itu muncul ya. Tapi kalau di sini nggak ada ya. Suami istri nggak ada pernah jadi bulan-bulanannya ya. Amin. Bapak amin ya. Bapak ya. Bagaimana? Ya, amin Pak ya. Ibu nggak pernah jadi bulan-bulanan ya. Atau ibu pernah jadi bulan-bulanan kepada suami. Gitu ya. Enggak, saling mengasihi. Nah, mengapa itu terjadi? Supaya pada akhirnya ketika persoalan itu terjadi mereka tahu ada Allah yang menyertai mereka. Walaupun pada saat itu Yesus tidak bersama dengan mereka. Tepat pada waktu Tuhan datang berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Menghampiri perahu yang sedang goncang itu. Dan orang-orang murid-murid yang sedang galau itu. Kemudian Petrus berkata, engkaukah itu? Ya guru, kalau engkau itu suruh aku berjalan di atas air. Petrus kan? Nah kemudian Yesus berkata, mari berjalanlah. Dan Petrus berjalan di atas air. Yang memang menunjukkan bahwa yang datang itu adalah Tuhan. Tadi waktu Tuhan berjalan di atas air bukan mereka bilang Tuhan, hantu. Ya coba bayangkan. Kadang-kadang kalau kita kalut, pikiran kita kalut, masalah banyak. Ya Tuhan kita pikir hantu. Atau hantu kita pikir Tuhan, itu bahaya loh. Hanya dibolak-balik. Ya orang punya masalah. Ya datang untuk minta pertolongan. Dia pikir itu Tuhan padahal hantu. Datang ke hantu. Kan repot. Ya, atau seperti murid-murid Tuhan datang dipikir itu hantu. Tapi Tuhan berkata ini aku, jangan takut. Ketika Yesus ya hadir naik ke perahu itu. Dan Yesus memerintahkan semuanya tenang. Jadikan Yesus nakoda dalam hidup kita. Seringkali kita mendengar hal itu bukan? Dan itu kebenaran. Ya, ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, kita tidak memahami kenapa harus terjadi seperti ini Tuhan. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan lakukan itu untuk kebaikan kita. Jadi bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kedua mempelai yang dikasihi Tuhan, ketika kalian berdua nanti menghadapi persoalan, pasti akan ada mungkin semakin tinggi persoalan itu. Jangan lupa ada Yesus, ada Tuhan. Di mana kita dapat mengadu kepadanya, rendahkan diri dan katakan Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami yang lemah ini. Kita tidak mampu memahami apa yang diperbuat oleh Allah. Kebenaran yang ketiga, manusia takut akan Allah. Inilah tujuannya. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 14, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Ya akan tetap ada. Yang dirancangkan oleh Allah akan terjadi.
Firman-Nya ya dan amin. Semua yang dikatakan jadilah. Tidak ada satu kuasa yang bisa menghalanginya. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Mengapa itu terjadi? Tak ada satupun yang bisa menghambat, mengurangi, tidak bisa menambahi, tidak bisa jadi sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan. Terjadi, pasti terjadi. Tujuannya apa? Dikatakan firman Tuhan. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Akhirnya kita manusia ini berkata, wah Tuhan, ini karya-Mu. Tuhan, dalam rumah tangga saya, ini adalah karya-Mu Tuhan. Tuhan, dalam hidup saya bersama istri. Nah, kemudian Tuhan berkati dengan anak-anak, keluarga. Ya Tuhan, ini hidup kami. Sungguh Engkau punya karya yang luar biasa. Ya, siapa kita? Saya kalau dalam perjalanan hidup juga merenungkan ya, saya dari Sumatera, suku Batak. Ya, ketemu dengan istri yang orang Jawa. Wah, dari mana kita kok bisa ketemu? Nah, apakah tulang rusuk saya memang dari Jawa atau masih ada yang lain? Macam-macam. Jangan begitu ya, masih ada tulang rusuk yang lain? Enggak, satu. Tetapi kok bisa ketemu seperti itu? Lain budaya, lain suku. Inilah karya Allah. Akhirnya kita semakin kagum sama Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Jadikan dalam keluarga ini, saudara Nube dan Ella, memandang kepada Allah, takutlah akan Tuhan. Ya, Engkau Tuhan yang maha kuasa, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Ya, kita tadi melihat bahwa tak terselami karya Allah. Tetapi yang terpenting dari diri kita, kita mau berserah kepada Tuhan. Dan saya katakan kemarin, jangan sampai setelah diteguhkan pernikahan, kita hilang dari peredaran, dari gereja. Untuk apa? Justru setelah kita diteguhkan pernikahan kita mau berjuang terus hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi semangat beribadah, semangat melayani Tuhan. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Bukan setelah diteguhkan pernikahan kemudian tak tampak lagi. Ya, jadi saya selalu ingatkan, tidak apa-apa ya. Kalaupun ada jemaat mungkin agak mulai, aduh Pak Pendeta jangan ingatkan. Tapi saya harus ingatkan. Ingat ketika masuk dalam bimbingan pranikah. Begitu bersemangatnya sampai kepada pemberkatan peneguhan nikah. Dan jangan lupa, memang bisa saja ya sesekali sepertinya jauh dari Tuhan, tapi jangan terus dong, kembalilah. Takutlah akan Tuhan, sebab kita hidup oleh karena Dia. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan menolong perjalanan hidup kita secara kedua mempelai yang akan diteguhkan pernikahan. Ingat, segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Serahkan terus hidup kepada Tuhan. Dan lihat, ketika kita melihat karya Allah yang luar biasa, kita tidak mampu memahaminya. Kita memang terbatas. Dan kita hanya bisa kagum, bangga, salut kepada Tuhan. Dan kita mau harus takut akan Dia. Percaya kepadanya dan serahkan hidup kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Sungguh Engkau Allah Tuhan yang punya rancangan yang dahsyat, luar biasa. Tidak ada pekerjaan-Mu yang gagal, tidak ada rancangan-Mu yang gagal. Hanya kami secara manusia yang terbatas untuk memahami. Kadang-kadang kami tidak memahami waktu-Mu Tuhan. Kadang-kadang kami tidak memahami tentang peristiwa yang kami alami. Mengapa harus terjadi? Dan kami bersyukur kebenaran firman-Mu mengingatkan kami supaya kami takut akan Engkau. Supaya kami setia mengikut Engkau. Supaya kami terus merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan, meteraikan kebenaran firman ini bagi kami sekalian. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam prosesi peneguhan pemberkatan nikah antara saudara Nube
Apminti Ola dengan saudari Leine Ella Werot. Kedua mempelai saya undang bangkit berdiri. Bisa dibantu WA-nya apanya? Videonya dari depan. Ya. Baik. Ya, panas ya, silakan dilap dulu ya. Di depan kita telah berdiri saudara Nube Apminti Ola dan saudari Leine Ella Werot yang bersedia diteguhkan nikah mereka di tengah-tengah jemaat agar menjadi nyata bagi kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Maka saya mempersilahkan mereka untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi-saksi beberapa pertanyaan sebagai berikut. Sebelum saya mengajukan pertanyaan kepada kedua mempelai, saya mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu, Saudara dan keluarga. Apakah ada yang berkeberatan jika mereka diteguhkan pernikahan mereka saat ini? Jika ada yang keberatan bisa angkat tangan dan memberikan alasannya. Tetapi jika semua memberi dukungan maka saya akan melanjutkan. Semua memberi doa restu, amin. Puji nama Tuhan. Karena kedua keluarga dan juga jemaat ya, memberi dukungan dalam peneguhan pernikahan ini, saya akan melanjutkan prosesi tersebut kepada mempelai laki-laki. Saudara Nube Apminti Ola, apakah saudara mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi? Pertama, bahwa saudara bersedia menerima saudari Leine Ella Werot sebagai istri saudara. Yang kedua, bahwa saudara bersedia mengasihi dan melayani istri saudara baik di waktu suka maupun duka, senang maupun susah, sakit maupun sehat, dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang ketiga, bahwa saudara sebagai suami yang beriman dan setia bersedia memelihara istri dan anak jika ada anak kelak dikaruniakan Tuhan, akan mendidiknya dalam pengenalan akan Yesus Juru Selamat. Yang keempat, bahwa saudara tidak akan meninggalkan istri saudara dan hanya tercerai dengan dia karena maut, dan menjalani hidup bersama mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus. Saudara Nube Apminti Ola, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan menjalankannya dengan segenap hatiku dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kepada mempelai wanita, saudari Leine Ella Werot, apakah saudari mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi hal-hal berikut? Yang pertama, bahwa saudari bersedia menerima saudara Nube Apminti Ola sebagai suami saudari. Yang kedua, bahwa saudari bersedia mengasihi dan melayani suami saudari baik di waktu suka maupun duka, senang maupun susah, sakit maupun sehat, dan menjadi berkat di tengah jemaat dan masyarakat. Yang ketiga, bahwa saudari sebagai istri yang beriman dan setia bersedia memelihara suami dan anak jika ada anak kelak dikaruniakan Tuhan, akan mendidiknya dalam pengenalan akan Yesus Juru Selamat. Yang keempat, bahwa saudari tidak akan meninggalkan suami saudari dan hanya tercerai dengan dia karena maut, dan menjalani hidup bersama mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus.
Saudari Leine Ella Werot, apakah jawabmu? Ya, saya bersedia dan menjalankannya dengan segenap hatiku di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mempelai berdua yang dikasihi Tuhan, setelah saudara berdua memutuskan bersama untuk hidup sebagai suami istri di dalam terang kasih Tuhan Yesus Kristus, maka sekarang saya mengundang saudara berdua untuk berjabat tangan sambil mengucapkan janji nikah di hadapan Allah dan jemaatnya. Ya, silakan. Ya, bisa dibuka maskernya. Ya. Ya, supaya janji itu tidak ada yang menghalanginya. Begitu ya. Kita percaya semua baik, sehat, aman ya. Baik, kita akan bersama-sama menyaksikan. Silakan mempelai laki-laki. Saya Nube Abmintiola menyambut engkau Lena Ella Werot sebagai istri dan berjanji bahwa saya tetap mengasihi dan setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan susah, dalam sehat dan sakit, bahwa saya akan memelihara engkau dengan setia sebagaimana wajib diperbuat orang beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Ya, tiba saatnya mempelai wanita. Ya. Saya Leina Ella Werot menyambut engkau Nube Abnitiola sebagai suamiku dan berjanji bahwa saya tetap menjaga dan mengasihi dan setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam senang dan susah, dalam sehat dan sakit, bahwa saya akan memelihara engkau dengan setia sebagai wajib diperbuat orang beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka akan menyematkan cincin pernikahan. Ya, sebagaimana cincin ini bulat, utuh, tentu demikianlah cinta kasih mereka. Ya, mempelai pria akan menyematkan kepada mempelai wanita, demikian juga nanti mempelai wanita akan menyematkan kepada mempelai pria. Mungkin dibuka dulu apanya? Satu. Ya. Oke. Tes. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesucian dan keutuhan kasih dan kesetiaanku kepadamu. Baik. Puji nama Tuhan, mempelai wanita akan menyematkan. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda kesucian dan kesetiaanku, kasih dan setia. Ya, dipegang sebentar. Pegang tangan, masukkan ya. Baik. Puji nama Tuhan. Mempelai berdua maju ke depan. Kita akan teguhkan pernikahan mereka. Saya undang kita bangkit berdiri. Ya, masuk. Tangan ini, tangan ya. Jemaat bangkit berdiri. Kita menyaksikan bersama-sama.
Saudara Nube Abmintiola, dan Saudari Lene Ella Werot. Berdasarkan kasih dan setia Tuhan yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya, dan sebagai pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan nikah Saudara Nube Abmintiola dan Saudari Lene Ella Werot di dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, dan hiduplah dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang hayat. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Amin. Silakan berlutut. Kita naikkan satu pujian. Kita akan berdoa bersama-sama, Bapak Ibu dukung dalam doa. Kami berserah, kami berserah. Tangan di atas. Ya. Kami berserah, kami berserah. Kami berserah pada Yesus Juru Selamat. Kami berserah, kami berserah, kami berserah. Kami berserah, kami berserah. Kami berserah pada Yesus Juru Selamat. Kami berserah. Bapa di surga, kedua anakmu berlutut di hadapanmu, ya Tuhan, dan hamba sebagai hambamu berdoa memohon berkat Allah turun atas rumah tangga yang baru ini. Tuhan yang menyucikan, menguduskan mereka. Tuhan yang memberkati mereka. Berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas keluarga ini. Tuhan, nyatakan kasih dan kuasa-Mu, dan biarlah mereka senantiasa taat kepadamu, sujud menyembah, memuji, memuliakan Engkau, dan bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan mereka harus hadapi. Hamba berdoa memohon berkat Allah, kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun atas mereka, turun atas rumah tangga yang baru. Mereka diberkati dengan berkat rohani dan berkat jasmani. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya, jadi, jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, kita akan masuk dalam penandatanganan piagam. Ya. Ya, di sini ya. Di nama Nube di sininya. Ya. Oke, satu lagi masih. Nah, masih satu. Oke, 3 ya. Ya, ini yang asli. Baik, Ibu.
Mohon kesediaan saksi pria Bapak Simpson untuk maju ke depan, tanda tangan. Lewat sini Pak. Di atas ya, di atas nama. Satu lagi masih. Oke, dan ini Alkitab. Masih Bapak Simpson ya, sini ya. Oke, makasih. Ya, mempelai wanita. Oh, ya. Bapak Martin ya. Ya, lagi. Satu lagi. Ya, di atas Pak. Baik, terima kasih. Ya. Ya, sebelum majelis gereja memberikan Alkitab dan juga sertifikat dari gereja, di mana hal ini nanti akan dipergunakan untuk mengurus surat-surat berikutnya. Nah, saya minta kedua mempelai untuk berhadap-hadapan, ya, berhadap-hadapan. Jadi sebelum mendapatkan Alkitab, kita akan menyaksikan satu hal yang sangat penting, di mana mempelai pria akan memberikan ciuman kudus kepada mempelai wanita. Ya, silakan. Ya. Oke, kita beri tepuk tangan. Cuman belum begitu mesra, jadi sekali lagi diulang. Jadi saudara Nube mundur dulu 3 langkah. Ya, jadi harus ada gerakan ya. Ya, oke. Cukup. Ya, kita akan menyaksikan saudara Nube akan memberikan ciuman kudus kepada istrinya. Ya, karena sudah diteguhkan dan sudah didoakan mereka. Silakan. Lakukan. Kalau jarak jauh kayaknya nggak bisa. Silakan dekati istri dan berikan yang terbaik. Ulangi dulu. Kayaknya menemui kayak gini nggak, kurang begitu mesra ya. Jadi hampirilah istrimu dengan penuh sukacita. Silakan. Pandanglah wajahnya. Iya, ditahan. Oke, kita beri sekali lagi tepuk tangan. Baik. Majelis gereja akan memberikan Alkitab yang mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan dan juga surat atau akte pernikahan dari gereja. Kalau mau menyampaikan sesuatu, silakan. Shalom. Ya, atas nama seluruh jemaat GKRI Ebenezer Sinam, kami mengucapkan selamat dan turut bersukacita atas hari ini diadakannya peneguhan pemberkatan nikah dari Bapak Nube dan Ibu Ella. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Puji nama Tuhan. Kedua mempelai saya minta untuk menghadap sidang jemaat. Ya, mari kita sambut dengan penuh sukacita. Biarlah kiranya Tuhan Yesus terus memberkati mereka dan kita bersama-sama
sebagai jemaat yang dikasih Tuhan terus bergandeng tangan memuliakan nama Tuhan, ya. Ya. Baik. Ya, silakan duduk kembali. Setelah duduk kembali, kedua mempelai diteguhkan pernikahan mereka. Mereka akan memberikan suatu sembahan seluruh mereka